18 tahun berkarya, The Changchuters masih terus eksis berjingkrak dari panggung ke panggung hingga kini. Tetap solid dengan 5 personel sejak awal, The Changchuters bahkan merilis album studio mereka pada tahun 2020 lalu dan kini tetap aktif manggung dalam berbagai event. Tampilan personel band yang memiliki gaya musik dan outfit berkonsep vintage dan artistik ini kini makin terlihat autentik. Muhammad Tria Ramadhani lahir di Padang pada 22 Juni 1982. Ketika SMP, Tria ikut les drum dan kemudian mulai ngeband saat SMA. Hobi bermusiknya pun melanjut saat menjadi mahasiswa di kota Bandung bersama Kibil dan Dipa. Saat mengikuti sebuah audisi band, ketiganya mengajak lagi Alda dan Eri hingga terbentuk band The Changchuters pada 19 September 2004. Tria yang memiliki tampilan tubuh cungkring paling dikenal dengan aksi panggungnya yang ramai dan energik saat berada di atas panggung. Band dengan konsep retro ini juga membuat trial tampil khas dengan potongan rambut grace berjambul terutama di 2 album awal. Selain menjadi vokalis, di luar panggung Tria punya tugas sebagai desainer grafis untuk merancang desain poster promosi, cover album, dan kebutuhan desain visual band asal kota Bandung tersebut. Kini di usia yang ke-40 tahun, Tria tampil dengan rambut gondrong meski masih dengan tubuh langsingnya. Muhammad Iqbal lahir di Bandung pada 10 Maret 1982 dan berposisi sebagai gitaris dan penyanyi latar. 2 tahun setelah berdiri, atau tepatnya di tahun 2006, Kibil bersama The Changchuters debut lewat album Mencoba Sukses. Album berikutnya yang menyusul adalah Mencoba Sukses Kembali di tahun 2008, Misteri Kalajengking Hitam di tahun 2009, Listen Up, The Official 2010 FIFA World Cup album versi Indonesia di tahun 2010. Ketika band seangkatannya mulai melempem di era 2010-an, Kibil CS masih terus berkarya lewat album Tugas Akhir di tahun 2011. Sejak 2013, The Changchuters menggarap album Trilogi lewat Visualis 2013, Bintang Oralis di tahun 2016, hingga Loyalis yang diluncurkan di tengah masa pandemi pada September 2020. Pada album Misteri Kalajengking Hitam, kelima personel tampil cenderung berantakan dengan gaya rambut poni kembang. Karena dinilai memiliki selera fashion yang unik, selain menjadi gitaris dan backing vokal, Kibil juga bertanggung jawab untuk urusan kostum panggung The Changchuters atau Fashion Research and Development. Kibil awalnya paling dikenal dengan model rambut bowl cut jadul berponi depan. Kini Kibil, yang sempat ngeband bersama Uki dan Ariel Noah itu, kerap masih tampil dengan rambut model poni kedati kadang terlihat berpotongan messy French haircut yang terkesan sedikit berantakan. Telah berusia 40 tahun, namun tampilan Kibil masih awet muda bak idol K-pop. Arlanda Ghazali Langitan lahir di Bandung pada 8 November 1981. Tak hanya punya posisi yang sama dengan Kibil sebagai gitaris, mereka juga memiliki tampilan kembar, terutama dari segi gaya rambut bowl cut poni depan di era 2000-an akhir. Selain sebagai gitaris, Alda juga bertanggung jawab untuk urusan finansial band tersebut. Soal gaya bermusik, Alda CS mengusung kombinasi rock, garage rock, punk revival, indie pop, dan blues rock. Secara gamblang, gaya musik mereka dipengaruhi antara lain oleh band era 60-an hingga 90-an. Dari The Strokes, The Beatles, The Doors, Aerosmith, The Stone Roses, hingga Oasis. Pada album Tugas Akhir, mereka memangkas habis rambut mereka dan tampil rapi. Di masa pandemi saat band rehat, Alda yang kini berusia 41 tahun sempat nyambi berbisnis grosir sembako. Sama dengan Kibil, tampilan rambut Alda saat ini cenderung berpotongan messy French haircut. Kadang berponi namun sering tampil tanpa poni, dengan tampilan yang makin manis dan awet muda. Wajah tampan sipit-sipit. Dipa Nandastria Hasibuan lahir di Medan pada 7 Mei 1982 dan berposisi sebagai basis.
Selain bermusik, Dipa dan keempat personel The Changchurters kompak membintangi sederet film yang cukup disambut hangat penonton, terutama oleh fans mereka, Changchut Rangers. Mulai dari The Tarik Jabrik di tahun 2008, The Tarik Jabrik 2 di tahun 2009, The Tarik Jabrik 3 2011, Selain Gak Ada Matinya 2013, Mau Jadi Apa di tahun 2017, hingga film Krisya di tahun 2017. Selain menjadi bassist, Dipa juga memiliki peran sebagai public relationship dan manager The Changchurters. Gaya busana Dipa CS memiliki gaya yang berbeda. Mereka biasanya memakai celana yang sangat ketat dan memiliki gaya rambut kuno. Penampilan mereka merupakan campuran dari The Hives dan The Rolling Stone. Di awal karir The Changchurters, Dipa sempat tampil dengan rambut berponi seperti si kembar Kibil dan Alda, namun lebih acak dan mengembang. Pada album kelima, visualis mereka tampil dandy dan rapi, dengan potongan rambut kontemporer yang pendek dan santuy. Dipa kini memiliki potongan rambut yang berbeda-beda dari waktu ke waktu dengan tatanan rambut santuy. Erik Nindyo Astomo yang lahir di Semarang pada 15 Juni 1982 merupakan drummer dan sesekali membawakan perkusi. Secara umum, Erik CS merepresentasikan grup band yang paling terkonsep dari segi gaya musik dan gaya busana mereka. Rupanya, gaya ekstrentik mereka telah terkonsep sejak pertama kali membuat band. Saking pentingnya penampilan dan gaya berpakaian bagi The Changchurters, para penggemar baru dapat mengerti apa yang ingin disampaikan dan menikmati musik mereka secara lengkap apabila telah menonton aksi panggung mereka secara langsung. Sebab dalam aksi panggungnya, penonton baru bisa mendengarkan musik dan melihat gaya mereka secara utuh. Dan selain menjadi drummer, Erik juga bertanggung jawab pada urusan merchandise dan transportasi band. Pada dua album terbaru mereka, yakni Bina Oralis dan Loyalis, gaya rambut mereka lebih personel dan masih cenderung eksperimental. Erik sendiri dulunya juga punya gaya rambut poni, namun cenderung ikal dan semi gondrong. Belakangan rambutnya pun lebih santai dengan potongan pendek dan rapi. Suatu ketika, ia pernah terlihat dengan model wavy taper cut. Sementara band-band lain di masa lalu kebanyakan hiatus bahkan mati suri. Sebagai Changchut Rangers, menyaksikan band masa kecil terus hadir saat kita makin dewasa dan menua adalah kebahagiaan tersendiri. Baru-baru ini misalnya, The Changchurters manggung di Music First Live Fruit to the Sound Project di Hard Rock Cafe Jakarta pada 28 Juli atau tampil di Basket Hall Senayan Jakarta pada 30 Juli lalu. Siapa nih yang turut kangen dengan band retro yang satu ini?